tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi hari ini Mian menyaksikan langsung ke TPU Jeruk Purut dilaksanakannya otopsi. Mian merasakan sepertinya ada sosok anak kecil yang beliau tuh masih menangis, terus juga kayak ada yang ingin disampaikan. Beliau bilang, "Ibu, tolong aku, tidak bisa bernafas." Berharap semoga hukumannya itu bisa sesuai, sesuai sama apa yang dilakukan. Pokoknya seadil-adilnya kebenarannya terungkap. Saat prosesnya dimulai, sosok anak tersebut emang dia ada di sekitar sana. Dia itu terus memeluk ibunya, memeluk yang lain juga, mencoba untuk komunikasi. Selain itu juga Mian merasakan aura energi seperti dendam, ada rahasia yang tersimpan. Kepergian Dante bukan hanya meninggalkan bekas duka terdalam bagi Tamara Tiasmara. Kepulangan bocah berusia 6 tahun itu menghadap Tuhan juga menyisakan teka-teki. Dan akhirnya, pihak kepolisian melakukan otopsi sebagai bagian dari upaya menyingkap tabir misteri kematian Dante. Lalu benarkah, seperti penglihatan batin Mian, banyak luka di tubuh Dante? Mungkinkah ada anasir gaib yang ikut bermain dalam tragedi ini? Lantas, siapa orang yang tega melakukan kekejian itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meninggal dunia pada 27 Januari 2024, pusara Dante dibongkar untuk dilakukan otopsi. Putra tunggal Tamara Tiasmara bernama lengkap Raden Andante Khai Pramuditya itu menghembuskan nafas terakhir dalam peristiwa mengenaskan karena tenggelam di kolam renang. Saat itu, Dante yang baru berusia 6 tahun berenang di sebuah kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Otopsi yang dilakukan hari Selasa 6 Februari 2024 itu tentulah menambah duka di hati Tamara. Pelaksanaan ekshumasi ini diharapkan nantinya bisa mengungkap tabir penyebab kematian daripada korban. Tentunya dalam hal ini penyidik dari Polda Metro Jaya akan mengutamakan pembuktian melalui scientific investigation. Bagian daripada organ yang kemarin diambil sementara sudah kami periksakan di laboratorium forensik di Sentul. Demikian juga terhadap bukti digital berupa rekaman CCTV. Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan secara digital forensik oleh Puslapor Baris Krim Polri. Kita cuma mau tahu aja ini gimana ceritanya bisa sampai seperti itu, sebenarnya seperti apa. Mungkin nanti ya, seperti aku sampaikan, kita belum memberikan komentar terlalu banyak karena masih dalam proses penyelidikan. Nanti biar pihak kepolisian menjelaskan karena mereka yang lebih berwenang untuk menyampaikan hal ini.
Kepergian Dante yang sangat mengejutkan memang membuat geger. Tapi sebelum polisi melakukan pembongkaran makam untuk otopsi, kejanggalan sudah diungkap oleh Mian yang dikenal sebagai anak indigo. Pernyataan Mian terungkap saat ditemui tim ganjil misteri 5 hari pasca Dante dikebumikan. Dalam penglihatan batinnya, ada unsur mistik yang ikut bermain. Ini tuh bukan masalah tempatnya. Dari energi lokasi tersebut gak ada mistis, gak ada hal gaib. Tapi cenderung ke gangguan ke keluarganya dia. Yang pertama itu awalnya ingin nyerang ke Kak Tamaranya, atau yaitu sosok laki-laki. Akhirnya karena energi si kecil lemah dan gampang diganggu, dia itu jadi mengikuti sosok yang dimana sosok ini sengaja suruh dia tuh ikut ke sosok itu. Nah di situ udah masuk ke air dan dia tenggelam. Bisa dibilang ini itu adalah yang iri terhadap karirnya dia dan ini orang terdekat. Ini itu dilakukan oleh menurut dia orangnya baik, padahal busuk. Dia yang ngirim santet. Berharap semoga hukumannya itu bisa sesuai, itu Kak, sesuai sama apa yang dilakukan. Pokoknya seadil-adilnya kebenarannya terungkap. Proses pengungkapan kasus meninggalnya Dante yang ditengarai tak wajar terus dilakukan polisi. Setelah memeriksa tidak kurang dari 20 saksi serta mendalami semua bukti-bukti, polisi langsung membuat gelar perkara. Dan hasilnya, kasus kematian Dante dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Itu artinya memang ada dugaan tindak pidana sehingga polisi akan mengungkapnya. Hasil gelar perkara yang kita laksanakan, kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk sementara kita masih menerapkan pasal dugaan 359 KUHP, yaitu karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pokoknya saya nyampe di lokasi itu, kondisinya kan Dante udah meninggal ya. Dan ditemani oleh siapa? Saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian. Bukan wewenang saya untuk memberitahu ke orang-orang, itu kan kewajiban kepolisian untuk menjelaskan. Kalau saya yang menjelaskan nanti fitnah. Polisi akhirnya melakukan otopsi terhadap jenazah Dante yang sudah dikebumikan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Lalu benarkah ada sejumlah luka di tubuh bocah berusia 6 tahun itu? Lalu apa yang dilihat Mian yang ikut menyaksikan otopsi dari kejauhan? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Proses otopsi berada dalam suasana duka yang mendalam, terutama yang diresapi Tamara, sebab ia dengan terpaksa mengizinkan polisi membongkar pusara Dante yang lewat 7 hari dikebumikan. Kesedihan yang tak tampak juga dilihat Mian
yang terlihat ikut menyaksikan otopsi dari kejauhan. Tapi setelah dilakukan otopsi, kasus ini akan terungkap, walaupun awalnya sengaja ditutup-tutupi oleh seseorang. Jadi hari ini Mian menyaksikan langsung ke TPU Jeruk Purut dilaksanakannya pembongkaran mayat dan juga otopsi. Jadi di sini juga Mian merasakan sepertinya ada sosok anak kecil yang beliau tuh masih menangis, terus juga kayak ada yang ingin disampaikan tapi dia tuh diam. Nah, dari proses ini Mian mempunyai poin-poin. Yang pertama itu kasus ini tuh awalnya secara tidak sengaja, tapi yang udah merenggut nyawa otomatis itu ya harus berani bertanggung jawab. Bahkan orangnya pun ini tuh takut dan dia tuh menutup-nutupi semuanya, tapi perlahan juga bakalan kebongkar. Sebagai anak indigo, Mian memang sengaja melihat otopsi dari kejauhan. Sebab jika berada di dekat pusara, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Misalnya saja, ada yang meminjam raganya untuk menyampaikan sesuatu. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, Mian tidak ingin membuat keluarga korban bertambah sedih. Jika ada yang menyampaikan pesan-pesan dari dunia gaib. Saat prosesnya dimulai, sosok anak tersebut emang dia ada di sekitar sana. Dia itu terus memeluk ibunya, memeluk yang lain juga, mencoba untuk komunikasi. Makanya Mian duduknya di belakang sekali karena yang ditakutkan anak tersebut itu melihat Mian dan tahu Mian bisa komunikasi. Yang ada nanti takutnya Mian masuk. Makanya tadi setelah proses itu Mian paling belakang. Nah udah gitu udah dapat poinnya baru Mian pergi dulu sebentar, karena yang ditakutkan adalah saat anak kecil itu meninggal karena emang perilaku negatif, pasti arwahnya tuh ada unek-unek dan ingin disampaikan. Yang ditakutkan nanti secara menyampaikannya beda, masuk ke dalam tubuh Mian jadi mediumship, nanti jadi gangguan juga untuk keluarganya, khawatir atau apa gitu. Meski hasil otopsi belum diumumkan polisi, tapi ketajaman batin Mian melihat ada sejumlah luka di tubuh Dante. Luka lebam terjadi di beberapa titik, mulai dari kepala, tangan, hingga kaki. Lebam-lebam itu seperti melengkapi tragedi ini karena ada aura negatif yang ikut menyelimutinya. Kondisi itu semakin rumit oleh sebab masih ditambah munculnya sinyal dendam serta sebuah rahasia yang tersimpan rapat entah atas peristiwa apa. Mian lihat di sini dari tubuhnya itu ada luka seperti di area kepala, di tangan, siku, dan area kaki. Selain itu juga Mian merasakan aura energi seperti dendam, ada rahasia yang tersimpan oleh satu sosok laki-laki dan satu sosok perempuan. Dan beliau berkata katanya laki-laki yang dekat dengan aku. Wallahu alam ya, saya kalau luka lebam itu saya kurang tahu ada luka lebam. Cuma memang ada yang bilang ada luka lebam, tapi kan waktu itu saya ikut memandikannya. Yang saya perhatikan pada saat saya melihat memandikannya juga ada di sekitar tangan sama di sini sih. Sebelah kiri sih. Sama di leher. Iya, di sini sih saya lihat. Lantas mengapa Dante yang menjadi korban jika benar ada yang iri pada Tamara?
Lalu, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kepergian bocah berusia 6 tahun itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meninggal dengan cara tragis. Memang tidak ada pilihan bagi Tamara untuk mengungkap kasus kematian putranya. Tapi sesungguhnya dalam pandangan mata batin Mian, tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang besar sudah bisa dilihat sebelum tragedi kolam renang itu. Sebab jauh sebelum kejadian miris tersebut, Dante sudah mendapatkan serangan gaib yang beraura negatif. Juga ibunya. Mian yang tidak ada hubungannya juga diberi pertanda sebelum datang melihat otopsi Dante dari kejauhan. Sebelum datangnya ke sini, Mian tuh malam dan itu Mian cek dulu di kosan. Nah, tiba-tiba kosan Mian tuh mati dan itu bukan karena token listrik atau apa, tapi yang anehnya tiba-tiba lampu itu mati dan setengah jam kemudian baru nyala. Nah, ada suara anak kecil, beliau bilang, "Ibu, tolong aku, tidak bisa bernafas." Kalau nggak salah seperti itu dia bilangnya. Sebelum kejadian ini, anak tersebut Mian merasakan adanya serangan energi negatif seperti black magic yang masuk ke daerah tubuhnya sehingga menyebabkan demam, panas, susah tidur, dan itu sempat sakit. Itu jangka semingguan deh kalau nggak salah. Yang dirasakan oleh ibunya itu adalah beliau juga sama, susah tidur, area kepala belakang tuh sakit, dan itu ciri-cirinya udah mulai terlihat saat seminggu sebelum kejadian tersebut. Memang, kehilangan putra tersayang adalah kejadian tak tertahankan bagi Tamara. Apalagi Dante adalah putra tunggal, buah pernikahannya dengan Angger Dimas sebelum mereka bercerai pada 2021. Rasa pilu yang diresapi Tamara juga mengantarnya untuk mengambil keputusan mengizinkan putranya diotopsi. Sebab ia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres terjadi saat Dante mengalami tragedi yang merenggut nyawanya. Namanya orang tua, saat ada unek-unek dari seorang anak, walaupun beliau sudah nggak ada, tapi itu anak tuh bakalan terus menyampaikan melalui isi hati. Kalau nggak bisa melalui isi hati, itu bisa melalui pikiran, bahkan masuk ke dalam mimpi. Nah, kenapa seketika berubah pikiran? Karena di dalam isi hatinya beliau tuh masih janggal dan masih ada unek-unek yang dimana ini tuh bingung dia rasakannya seperti apa, tapi emang harus dilakukan. Ya ini benar, otopsi ulang dan kulik sedalam-dalamnya, karena emang ini bukan karena hal biasa, emang ini karena perilaku manusia, dan ulahnya itu adalah satu sosok wanita dan ada satu sosok laki-laki. Aku gigitin semuanya. Waktu Dante udah di IGD, aku gigitin semua. Sebadan aku cubitin semua biar ada respon gitu. Itu niat aku pukulin semuanya. Pokoknya mau bangunin Dante niatnya. Maka begitulah, kepergian Dante memang meninggalkan kabut misteri. Banyak teka-teki yang harus terungkap, terutama karena di Tenggarai ada aura mistis yang ikut bermain di sana. Keputusan polisi untuk melakukan otopsi juga menjadi pertanda bahwa memang ada kejanggalan pada kepergian Dante. Jadi, meski masih serba samar, barangkali ada sesuatu yang besar yang akan mengejutkan di balik peristiwa tragis yang dialami putra tunggal
Tamara Samara itu. Dari kasus ini, Mian ambil kesimpulan adalah ini kasus emang pure karena kecurangan manusia atau pure karena manusia, bukan karena tempat. Karena kalau emang karena tempat, di situ Mian cek tempat tersebut itu nggak ada aura negatif sama sekali. Sosok di sana baik, bahkan udah disterilkan. Ini karena emang manusia yang punya dendam, secara tidak sengaja melakukan hal seperti itu. Dan itu bisa dijadikan ibarat kayak ada bisikan setan gitu untuk melakukan kekejaman ini. Kalau menurut saya pribadi ya, dari polisi melakukan investigasi sih, saya kira sih ada ya kejanggalan gitu ya. Cuma saya nggak mau berasumsi juga, nggak mau berandai-andai karena takutnya suudzon. Kan kalau kita suudzon, nah kalau kita nggak benar nanti akan balik ke kita sendiri gitu ya. Makanya kita nggak mau ada itu, makanya ya biar pihak yang bisa membuktikan itu yang membuktikan. Kehilangan putra tunggal yang sangat disayangi memang menjadi kehilangan terbesar bagi Tamara Samara. Ia tak pernah membayangkan Dante pergi di usianya yang baru 6 tahun dalam tragedi yang memilukan. Apalagi ditengarai ada kejanggalan-kejanggalan pada kepergiannya yang tragis itu. Tapi semogalah Dante mendapat tempat terbaik di sisi ilahi, kemudian ibundanya juga diberi kekuatan yang besar untuk melanjutkan hari-harinya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.